Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memudahkan urusan kita, memberikan kita rezeki yang lancar, dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ini. Bagaimana tanaman berbuah di luar musim. Ini penting sekali ya, buat sahabat tani ketahui. Karena dengan demikian, sahabat tani bisa meningkatkan produktivitas tanaman, terutama dalam hal buah-buahan. Seperti ketahui bahwa ada beberapa tanaman ya yang berbuah hanya musiman saja. Mangga, kelengkeng, rambutan, manggis, dan yang lain-lainnya. Nah demikian itu sebenarnya sahabat tani itu sudah menjadi mekanisme umumnya ya. Mekanisme setiap pohon untuk melakukan itu. Karena apa? Dia punya buah yang banyak, dia butuh nutrisi yang banyak, dia simpan dulu nutrisinya, diproduksi selama setahun itu, semua terkumpul, maka kemudian dia mulai memproduksi buah. Ya, karena dia butuh banyak nutrisi, terutama untuk buahnya tersebut. Apa itu nutrisinya? Paling banyak kalium dan fosfat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan penyediaan nutrisi secara rekayasa? Ya bisa seperti itu, tapi pemberian pupuk saja itu tidak cukup untuk membuat dia berbuah ya. Ini padahal kita butuh ya, kan penting sekali. Misalkan begini, kita punya kebun, satu kebun rambutan atau durian ya, dia berbuah setahun sekali. Nah ini padahal kalau kita bisa melakukan apa tidak ya. Artinya kalau sudah berbuah 3 kali setahun, kita sudah meningkatkan produktivitas sampai 300%. Itu dalam hal buah. Belum lagi harga. Kalau di luar musim harga itu naik cenderung sampai 2 bahkan 3 kali lipat. Misalkan 2 kali lipat saja 200% ya. Yang tadinya kita jual 10.000 sekarang menjadi 20.000. Nah, kemudian dia bisa berbuah sampai 3 kali. Maka 20.000 itu ya, 1 kilo 20.000, padahal awalnya tadi harusnya 10.000 jadi 20.000. 20.000 sampai 3 kali berarti 60.000. Nah ini 1 kilo menjadi 60.000 rupiah. Padahal kalau tanpa rekayasa seperti ini, maka kita hanya menghasilkan 10.000 tok. Bayangkan ada kelipatan yang sangat banyak ya, sampai sekitar 500%. 500 sampai 600%. Kan ini untung sekali. Padahal dengan tanaman yang itu saja. Kita tidak perlu meluaskan lahan kita, tidak perlu membeli lahan baru, tidak perlu menanam tanaman yang baru, tapi produktivitasnya sangat tinggi, hasilnya sangat banyak. Satu kebun sama dengan 6 kebun. Ini kan sangat menguntungkan buat sahabat ini semuanya. Masalahnya adalah, kan secara alamiah tidak seperti itu. Secara alamiah itu buah musiman hanya berbuah hanya setahun sekali saja. Nah, makanya sahabat tani ini penting sekali buat sahabat tani. Beruntung sekali sahabat tani bisa lihat videonya. Beruntung sekali video saya bisa lewat di beranda sahabat tani semuanya ya. Karena hari ini kita akan bahas kupas tuntas. Oke, kita mulai saja. Begini sahabat tani, kita bisa mulai dengan beberapa treatment ya. Treatment hormon maupun treatment pupuk. Kalau pupuk itu nutrisi, maka hormon itu sebagai pemicunya. Kita tahu bahwa ada 3 hormon penting dalam tumbuhan, ada sitokinin, auksin, dan giberalin. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah sitokinin dan giberalin. Yang pertama giberalin. Giberalin ini penting ya untuk merangsang pembungaan. Sebenarnya sahabat tani kita bisa menggunakan dari alam ya, dari bunga-bungaan. Karena itu punya hormon giberalin yang sangat tinggi. Kita ekstrak bunga itu, kemudian kita ambil airnya, kita semprotkan ke tanaman kita. Ini juga bisa memicu pertumbuhan karena hormon giberalin yang paling tinggi. Bunga apa itu? Apa saja, yang penting itu bunga. Bunga yang masih pucuk ya, yang belum mekar. Nah, ini. Kalau mau susah cari ya, cari susah sekali bunga yang belum mekar, yang masih pucuk itu, ngumpulinnya juga susah, carinya juga susah. Maka saya sarankan untuk menggunakan jantung pisang saja, jantung pisang yang belum mekar ya. Jantung pisang itu sudah banyak sekali yang belum mekar. Nah di situ hormonnya masih banyak sekali. Nah itu bisa digunakan. Nah, ini. Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan dari alam seperti itu, kita tidak tahu kadar giberalinnya itu seberapa banyak. Itu kelemahannya. Maka saya sarankan lebih baik beli saja. Tapi kalau tidak punya uang, alternatifnya mau tidak mau kita menggunakan yang dari alam, dari
jantung pisang atau dari bunga-bunga yang belum mekar. Nah, kalau dari alam ini kita bisa ambil dan kita spraykan ya, diekstrak dulu, difermentasi seperti itu ya, dihaluskan dulu kemudian difermentasi dengan teknik fermentasi seperti biasanya menggunakan mikroba atau menggunakan humus tanah hutan atau menggunakan humus tanah di bawah pohon bambu ya. Kita blender halus dulu atau giling halus, parut halus. Kemudian difermentasikan selama 21 hari sampai 30 hari. Ambil airnya dan semprot. Nah, kalau dari alam ini sahabat tani bisa menggunakan 1000 sampai 2000 ppm ya, bisa gunakan 1000 sampai 2000 ppm untuk penyemprotan ke tanaman. Satu tangki ya, bikin larutannya, kemudian dari larutan itu diambil, masukkan ke tangkinya 16 liter, diukur ppm-nya berapa tingkat kecemaran pupuk di dalam larutan satu tangki itu ya. Diukur 2000 ppm ya, 1000 sampai 2000 ppm part per millionnya. Nah, itu sudah cukup dan untuk menyemprai ke tanaman. Itu kalau dari alam. Kalau masih kurang tambah lagi tidak masalah. Itu tidak akan menjadi racun, tidak akan overdosis buat tanaman, malah lebih bagus. Nah, sahabat tani bisa melakukannya ya. Seperti itu yang dari alam. Hormon giberalin ini sebenarnya sahabat tani bukan hanya untuk merangsang pembungaan agar bunga itu keluar, bukan hanya itu, tapi juga untuk membuat batang itu lebih panjang, kemudian meningkatkan kualitas buahnya. Jadi kualitas buah bagus dan juga kualitas tanaman akan bagus ya. Batangnya panjang, daunnya sehat, batangnya sehat, buahnya sehat, buahnya juga lebih berkualitas, seperti itu. Ini hormon giberalin. Nah, kemudian sahabat tani, karena kita tidak tahu kandungan hormonnya berapa, maka kita buat dari alam ini kita gunakan ppm seperti tadi ya. Kadar ppm-nya 1000 sampai dengan 2000 ppm. Itu tinggi sekali sebenarnya ya, sudah sangat tinggi sekali. Karena kalau kita gunakan yang sintetis sebenarnya sahabat tani bisa beli ya, di online juga banyak. Itu kita hanya butuh 50 sampai dengan 100 ppm. Jadi kecil sekali ya. Jadi kecil sekali. Nah, hanya 50 sampai dengan 100 ppm per tangki ya, baik itu tangki 15 liter, tangki 16 liter, 13 liter, terserah. Yang penting ppm-nya itu 50 sampai dengan 100 ppm. Itu untuk hormon giberalin. Kemudian hormon berikutnya adalah hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini sebenarnya untuk memacu pertumbuhan tunas. Karena kita butuh buah, maka kita butuh tunas yang banyak. Kalau tunas banyak, maka akan mengeluarkan bunga juga yang banyak. Nah, hormon sitokinin itu melakukan itu, memperbanyak tunas. Kemudian dia juga merangsang pembungaan. Nanti diberikan dengan standar ppm-nya 10 sampai dengan 20 ppm saja ya. Tidak boleh banyak. Ingat, hanya 10 sampai dengan 20 ppm, 20 part per million. Ini diukur seperti itu. Kenapa tidak boleh banyak? Karena kalau terlalu banyak, maka yang muncul adalah tunas terus. Walaupun sebenarnya sitokin ini berfungsi juga untuk memacu pembungaan, tapi dia paling dominan untuk mengeluarkan tunas-tunas baru. Maka penting kita berikan sitokinin dan juga giberalin. Sitokinin untuk memacu tunas-tunas baru, setelah tunasnya banyak dia juga memacu pembungaan, dan kemudian diberikan tadi giberalin ya untuk memacu pembungaan tadi. Sehingga walaupun banyak tunas, ada hormon pemacu tunas, tapi lebih dominan giberalinnya, hormon pemacu pembungaan, perangsang pembungaan, booster pembungaan. Nah, itu untuk hormonnya. Ini hormon saja. Hormon untuk memacu, membooster tanaman. Tapi yang paling utama selain hormon adalah pupuk, karena pupuk ini kan nutrisi. Kalau hormon itu sebagai booster ya, pembuat bunga, pembuat pucuk, pembuat batang. Tapi unsur dari batang itu adalah pupuk. Nah, ini kedua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan walaupun berbeda. Sahabat tani, berikan pupuk yang banyak pun kalau tidak ada hormonnya percuma. Karena secara alamiah, pohon yang berbuah musiman itu sekali setahun, itu dia menyiapkan nutrisi dulu yang banyak, tidak diserap untuk buah. Kemudian nanti setahun sekali itu, setelah nutrisi itu banyak terkumpul, dirasa cukup oleh tanaman itu, dia mulai memproduksi hormon giberalin untuk
mengeluarkan bunga. Nah, yang kita lakukan ini kan sintetis. Yang kita lakukan kan rekayasa genetik. Dia akan berbuah di luar musim karena kita berikan sendiri hormon. Walaupun dia tidak produksi hormon giberalin, kita berikan sendiri hormon giberalin tersebut. Begitu pula dengan hormon sitokinin, sehingga dia mulai berbuah di luar musim. Oke, pupuk. Pupuk apa saja yang kita gunakan? Pupuk yang paling penting buat pembuahan ini, sahabat tani, ada 2 yang paling penting sekali ya, yaitu fosfat dan kalium. Maka harus diberikan pupuk dengan konsentrasi tinggi, baik itu pupuk fosfat maupun pupuk kalium. Nah, pupuk fosfat dan kalium ini kita berikan kepada tanaman itu secara rutin agar nanti dia menghasilkan bunga dan buah tapi tidak kekurangan nutrisi. Namanya juga dia tidak menabung nutrisi. Kan secara alamiah kan dia menabung nutrisi dulu setahun. Nah, ini dia tidak tabung nutrisi tapi kita berikan dia nutrisi. Nah, tentunya kita harus berikan nutrisi secara rutin. Nah, ini kita berikan nutrisi secara rutin. Oke, ini sahabat tani catat dulu ya, dicatat bahan-bahan apa saja. Tadi sudah hormon, giberalin dan sitokinin, selanjutnya adalah pupuk. Sebelum nanti kita ke cara pengaplikasiannya. Nah, sekarang bahan-bahan dulu. Oke, pupuk fosfat tinggi atau TSP. Jadi sahabat tani bisa menggunakan pupuk TSP ini atau triple super fosfat ini ya untuk tanamannya, diberikan secara rutin. Berapa banyak diberikan secara rutin per pohonnya? Jadi per pohonnya itu sahabat tani bisa berikan 2-3 gram per pohon setiap 2 minggu ya. Artinya setengah bulan itu sekali diberikan. Nah, ini bagaimana kalau tidak ada TSP Pak di tempat saya? Ya pakai saja NPK, nggak masalah. Tapi ingat NPK yang tinggi fosfatnya. Misal NPK itu 10, 20, 10. Nah, itu dipakai seperti itu. Artinya nitrogennya 10%, fosfatnya 20%, kaliumnya 10%. Itu kan kaliumnya kurang, nanti ditambah dengan KCl ya. Yang jelas harus tinggi fosfat dan kaliumnya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pupuk booster pembungaan. Apa itu pupuknya? Pupuknya yaitu KNO3 atau kalium nitrat ya. KNO3 diberikan sama dosisnya, yaitu 2-3 gram per 2 minggu. Bagaimana kalau tidak ada pupuk KNO3? Ya pakai saja NPK yang konsentrasi kaliumnya tinggi ya. Misalkan N-nya 10%, P-nya 10%, tapi K-nya 30% ya. Seperti itu. Ya semuanya diberikan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali dengan dosis 2-3 gram per pohonnya. Nah, pupuknya itu sebenarnya hanya itu saja ya, tidak ada pupuk lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya di tempat saya ini tidak ada pupuk yang seperti itu, pupuk majemuk seperti NPK, tidak ada, yang adanya cuma urea, adanya TSP, dan adanya cuma KCl saja. Nah, ini malah gampang, malah mudah ya, tinggal diracik saja. Ini artinya begini, nanti bahannya itu dicampur semuanya ya, dicampur semuanya, itu kan granul. Kalau dicampur semuanya nanti bisa jadi pemberiannya itu sekali pemberian akan jumlahnya akarannya tidak sama ya. Dilarutkan dulu ya, bisa dilarutkan dulu. Kalau sudah dilarutkan insya Allah akan tercampur homogen ya. Ya kalau tidak ada KNO3 ya dicampur saja urea dengan KCl. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya nitrogen 1, KCl-nya 2. Ureanya 1 kilo, KCl-nya 2 kilo. Nah, ini. Itu untuk pupuk KNO3. Ini ceritanya karena kita tidak mempunyai pupuk yang majemuk ya. Pupuk majemuk NPK kan sulit sekali NPK yang kita temukan dengan dosis demikian ya. Biasanya itu dosisnya itu rata sama. Misalkan N 15%, P 15%, K 15%. Ya, seperti pupuk Ponska atau pupuk biru ya. Pupuk biru juga kan banyak macam mereknya. Nah, itu biasanya NPK-nya berimbang. Kita mau cari NPK yang tidak berimbang ya, itu sulit ya. Misalkan kita butuh N10, K10 tapi fosfatnya atau P-nya 20, itu kan sulit. Nah, caranya mending kita racik saja, malah lebih gampang, malah kita ngaturnya malah lebih gampang. Oke, kalau kita tidak mempunyai NPK
dengan komposisi N-nya 10%, fosfatnya 30%, kaliumnya 10%, kan sulit sekali kita temukan NPK seperti ini. Biasanya hanya NPK berimbang saja, 15% N, 15% P, 15% K. Nah, kita racik aja sendiri ya, menggunakan urea, TSP, dan KCl. Nah, ini kita pakai urea 1 kilo, TSP-nya 3 kilo, dan kaliumnya 1 kilo. Itu untuk pemberian pupuk dengan konsentrasi fosfat tinggi, karena kita butuh nutrisi berupa fosfat yang tinggi tadi. Nanti ada yang bertanya, itu kan masih ada N-nya, apa nggak pengaruh kepada buah? Tidak pengaruh seperti itu ya, karena tanaman ini sebenarnya dia membutuhkan pupuk yang seimbang. Semua harus ada ya, hanya saja kita harus melebihkan nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak saat pembuahan, ya fosfat dan kalium. Berikutnya, kalau kita tidak punya KNO3 ya, maka kita racik lagi. Kita racik menggunakan urea dan juga kalium. Perbandingan seperti apa? Ureanya 1 kilo, kaliumnya 2 kilo. Nah, masing-masing pupuk ini kan diberikan 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali dengan dosis 2 gram per pohonnya. Jadi dari pupuk yang kita racik tadi ya, ini agar pemberiannya nanti merata ke setiap pohon, maka saya sarankan untuk dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian dilarutkan, jadi perbandingannya 1:1. Karena pupuknya 3 kilo, maka kita larutkan dengan air 3 liter. Kalau lebih pasnya lagi, harusnya airnya 3 kilo ditimbang ya, tidak diukur dengan liter, tapi ditimbang. Nah, setelah itu dilarutkan semua menjadi homogen, kemudian diberikan kepada tanaman. Nah, berikannya berapa? Diberikan ya, satu larutan itu dibagi 1000 ya. Jadi kalau tadi ada 6 liter, kan dibagi dengan 1000 pohon ya. Jadi tinggal dibagi saja, 6000 dibagi 1000 pohon, berarti sekitar 6 gram timbang ya. Oh, sulit nanti kalau saya aplikasikannya, itu sulit untuk per gramnya. Ya, silakan ditimbang dulu airnya, air larutan pupuk itu ditimbang 6 gram, kemudian nanti dibikin takarannya, entah itu tutup botol atau apa ya. 6 gram itu dimasukkan ke takaran itu. Seberapa takarannya? Nanti untuk penggunaan berikutnya tinggal menggunakan takaran saja ya. Itu untuk mudahnya seperti itu. Ini untuk KNO3. Bagaimana dengan pupuk fosfat tinggi? Bagaimana dengan pupuk fosfat tinggi tadi? Sama saja ya. Caranya yaitu siapkan nitrogen atau urea 1 kilo, TSP-nya 3 kilo, kaliumnya 1 kilo. Total semuanya 5 kilo. Kemudian dilarutkan dengan air 5 kilo juga ya, sehingga menjadi total 10 kilo. Nah, ini. Nah, 10 kilo ini tinggal dibagi dengan 1000 ya. Dibagi dengan 1000 pohon. Itu sekitar 10 gram. Ya, ditimbang 10 gramnya. Kemudian dibikin takarannya 10 gram itu ya. Bikin takarannya, nanti berikutnya untuk pengaplikasian 10 gram itu tidak lagi timbang, tapi sudah menggunakan takaran tadi. Nah, ini caranya. Kemudian pengaplikasiannya. Nah, ini sahabat tani, untuk pengaplikasiannya pupuk ini kita gunakan dengan cara dikocor ya. Dilarutkan ya. Kalau pupuk fosfat tinggi tadi kita larutkan di air ya. Larutkan saja tergantung pohonnya. Kalau masih kecil larutkan di air 5 liter tidak masalah. Setelah itu kemudian disiramkan di bawah pohonnya. Begitu pula dengan pupuk kalium tinggi tadi atau pengganti KNO tadi ya. Dicampur dengan air 5 liter, disiramkan di bawah pohonnya. Itu untuk pupuk. Kemudian selanjutnya untuk hormon. Hormon ini dispray ke semua bagian tanaman. Yang paling utama adalah daun dan pucuknya. Kalau pohonnya sudah besar, tidak usah di batangnya ya. Cukup di daun dan pucuk-pucuknya saja. Nah, dengan demikian sahabat tani, ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman kita. Untuk produktivitas buah bisa 3 kali setahun. Untuk produktivitas dari segi harga itu bisa naik sampai 200%, sehingga total keuntungan adalah
600% daripada keuntungan biasanya. Kalau kita jual 1 kilo itu hanya 10.000, maka akan mengalami nilai tambah sampai 6 kali lipat karena kita panen 3 kali dan harga naik 200%. Demikian, semoga ini bermanfaat sahabatin semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu. Kita ketemu lagi di video-video manfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.